Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat majelis studi dakwah terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu kembali dengan kami podcast ya dalam tema besar yaitu solusi dan terapi meraih keturunan secara Islami. Jadi kami dari Pesantren Pasutri Baiti Jannati meraih berkah bahagia dan surga. Baiti Jannati mencarikan solusi. Oke. Sudah bersama kita, mari kita sapa dulu Ustadz kita. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz, insyaallah sehat walafiat. Mudah-mudahan saudaraku dimanapun berada sehat lahir batin kita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana rahasia dan solusi mendapatkan keturunan secara Islami. Karena banyak di luar sana dari saudara-saudara kita yang memiliki harapan setelah menikah mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Nanti kita akan bahas setelah ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah berbicara tentang keturunan ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini bersumber dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-waludu inni mukathirum al-anbiya yaumal qiyamah." Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta menghasilkan banyak keturunan. Karena sesungguhnya aku berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para nabi nanti pada hari kiamat. Nah, jadi Rasulullah itu sangat bangga, sangat senang kepada umatnya yang banyak. Oleh karena itu Rasulullah memotivasi ya agar kita sebagai umat Rasul ini memperbanyak anak. Gitu. Makanya ada istilah orang dulu itu Ustaz, banyak anak, banyak rezeki katanya. Banyak anak, banyak rezeki, dan itu memang ya bisa kita saksikan. Misalnya ada orang-orang tua dulu punya anak 12 sukses semua, rezekinya banyak itu. Nah tapi ya zaman sekarang ini ya memang gitu, kadang-kadang anak satu dibatasin, ada 2. Nah kalau saya kebetulan cuma 2, nggak dibatasi, tapi nampaknya ini ada gen juga Ustaz. Jadi dari ayah saya itu memang begitu dia keturunannya dengan ibu saya. Tapi ya walaupun begitu, nah ini terutama bagi yang belum punya keturunan, sudah bertahun-tahun mengharapkan keturunan. Nah kita nanti sini ada solusi. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ini kaitannya dengan orang yang punya anak ini Ustaz. Jadi bahwa Rasulullah bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadza ya Rasulullah." Fayuqalu bistighfari waladikalaka. Sesungguhnya seorang itu nanti di surga akan diangkat terus derajatnya oleh Allah, ditinggikan. Lalu orang ada yang bertanya, kenapa bisa begitu ya Rasul? Nah kata Nabi, itu disebabkan karena anakmu di dunia memintakan ampun kepada engkau. Nah jadi itulah, kalau nggak punya anak siapa yang mendoakan? Nah oleh karena itu, oleh pentingnya anak ini. Nah, wabil khusus nih bagi sahabat-sahabat yang belum juga dikaruniai anak oleh Allah. Nah, di sini kami majelis studi dan sebagai pesantren Pasutri Baiti Jannati, kita akan mencarikan solusi. Nah, baik. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana pentingnya anak? Ayo mari sama-sama kita ikuti ulasannya bersama dengan Ustadz kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 10 hambatan
tentang sulitnya mendapatkan keturunan secara Islami. 10 ini kami rangkum dari berbagai macam pengalaman-pengalaman yang kami lakukan di lapangan bersama pasien-pasien kami. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh semua. Adapun salah satu poin yang pertama tentang menjadi penyebab hambatan sulitnya memiliki keturunan adalah karena belum ada niat, bahkan tidak punya niat untuk memiliki keturunan setelah menikah. Dan ini terjadi banyak fenomena terjadi pada wanita karir yang sibuk dengan karirnya, sehingga setelah menikah dia ingin meraih karirnya karena belum tercapai, sehingga menunda untuk punya keturunan. Bahkan ada deal dengan suaminya, kita tunda dulu ya, saya nggak ada niat untuk punya keturunan dulu karena kita kalau udah punya anak repot dan lain sebagainya. Nah, niat ini penting. Bagaimana mungkin Allah berikan sesuatu kalau kita tidak niat? Innama amalu binniyat, segala sesuatu tergantung dengan niat. Ketika nikah saja sudah niatnya seperti itu, maka akan sulit akan mendapatkan keturunan. Oleh karena ini saudaraku, keturunan adalah sebuah rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang subhanallah ini akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Jadi bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Salah satu ketika anak Adam meninggal, terputus semua amalnya, salah satunya yang masih sampai kepada orang tua yang sudah almarhum adalah doa anak-anak yang saleh dan soleha. Maka dari itu pentingnya kita memiliki keturunan. Selain dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dia akan menjadi penyejuk hati dan mata kita, serta menjadi syafaat kita di yaumil hisab nanti. Nah, ternyata penghambat seseorang atau suami istri itu agak terlambat mendapat keturunan karena memang mereka berniat belum mau punya keturunan. Jadi oleh karena itu hati-hati begitu berumah tangga, jangan ada niat seperti itu. Jangan ada niat. Itu rezeki. Allah sudah atur, kalau ada anak nanti rezekinya ngikut. Gak usah takut. Tapi kalau belum apa-apa, kita belum punya anak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami atau dua-dua, itu nanti biasanya agak sulit, ya. Kalau tidak diterapi begitu. Tapi nanti jangan khawatir, ada terapinya insya Allah. Ada solusinya lah. Nah, seperti juga itu ada juga orang ditawarin umroh, Ustaz. Dia belum mau, kenapa? Wah, saya belum siap ilmunya, saya belum ini, belum itu. Tidak mampu. Padahal sebetulnya kalau dia terima saja ini hadiah dari orang, nanti ilmunya kan bisa sambil belajar. Tapi dia menolak. Nah, itu kalau menolak, belum ada niat, itu agak sulit nanti untuk berangkat umroh biasanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini yang pertama. Nah, bagaimana? Apa hambatan yang kedua tentang mendapatkan keturunan ini? Mari sama-sama kita ikuti penjelasannya. Hambatan yang kedua untuk memiliki keturunan dikarenakan penyebabnya adalah tidak membuat sebuah program atau tidak diprogram untuk memiliki keturunan. Nah, biasanya segala sesuatu itu harus di-planning, harus diprogram. Sesuatu yang di-planning, diprogram aja kadang-kadang tidak mencapai tujuan karena banyak hambatan, apalagi kalau tidak di-planning dan tidak diprogram. Hambatan ini akhirnya, ya kan, karena tidak di-planning, tidak diprogram, akhirnya makannya macam-macam, pola hidupnya, pola makannya, pola tidurnya, sembrono semua, ya kan, tidak beraturan. Dan ini juga akan menjadi pemicu sulitnya memiliki keturunan. Karena nanti di part kedua, ya kan, kita akan memberikan solusi tentang bagaimana rahasia mudahnya mendapat keturunan, salah satunya dengan sebuah program dan tata cara serta tipsnya. Oleh karena itu, yang kedua ini tolong diperhatikan bahwa membuat program atau planning memiliki keturunan itu sangat dibutuhkan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membuat program untuk memiliki keturunan. Ya, tadi tidak ada niat. Nah, kemudian tidak membuat program. Nah, ini juga termasuk penghambat bisa mendapatkan keturunan saja. Kenapa? Karena ya seperti tadi, kalau sudah menikah harusnya dia punya program. Nanti keturunan ini lahir anak,
kemudian nanti ada akikahnya, ada ini seterusnya. Tapi ini tidak membuat program. Nah, ini juga bisa menyebabkan agak sulit nanti ya memiliki keturunan. Nah, oleh karena itu hati-hati. Yang ketiga, kita akan lanjutkan ini hambatan-hambatan ya tentang bagaimana orang bisa mendapat keturunan. Silakan. Adapun hambatan yang ketiga yang menjadi penyebab sulitnya memiliki keturunan adalah dikarenakan kedua pasangan ini sibuk dengan urusan masing-masing, terutama pekerjaannya masing-masing. Karena kalau orang sudah sibuk dengan pekerjaannya dan urusannya, kadang-kadang orang bekerja berangkat pada subuh-subuh, pulang malam bahkan tengah malam, kondisi sudah lelah, akhirnya tidak memungkinkan untuk melakukan satu program mendapatkan keturunan. Bahkan ketika melakukan hubungan suami istri pun tidak berkualitas akan sperma dan indung telurnya, dan juga itu juga pemicu sulitnya memiliki keturunan. Oleh karena itu saudaraku, hambatan ini harus dihindari, makanya tadi dikatakan harus diprogram. Kalaupun sibuk dengan sebuah pekerjaan masing-masing, tapi paling tidak ada satu waktu yang harus diprogram bagaimana terapi mendapat keturunan dengan berhubungan suami istri yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Mulai waktunya, tanggalnya, harinya, masa suburnya, itu nanti akan kita bahas pada part selanjutnya. Nah, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan masing-masing, baik itu suami ataupun istri, sehingga begitu di rumah sudah lelah dua-duanya, Ustaz. Nah, ini faktor penyebab juga, ya, faktor penyebab juga. Jadi harus betul-betul diperhatikan ini, terutama bagi pasangan ya suami istri milenial. Ya, ini kan di milenial ini kan laki kerja, perempuan juga kerja. Nah, sehingga tadi itu, wah dia sibuk dengan kerjaannya, sehingga tak terpikirkan untuk punya keturunan. Sudah sekian lama baru sadar. Nah, oleh karena itu ini harus diperhatikan. Baik, ada faktor penyebab yang berikutnya. Mari sama-sama kita ikuti penjelasannya. Poin keempat, tentang hambatan sulitnya mendapat keturunan dikarenakan banyaknya terlalu kekhawatiran atau berpikir negatif terhadap keturunan itu sendiri. Saat ini banyak fenomena bahwa kadang-kadang ketika orang melihat saudaranya memiliki banyak keturunan, kemudian banyak yang terlantar anak-anaknya, bahkan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, sehingga banyak pasangan muda suami istri enggan, khawatir, bahkan takut memiliki keturunan karena berpikir suaminya penghasilannya pas-pasan, kemudian si istrinya tidak bekerja, sampai detik ini pun sangat kesulitan hidup untuk makan dan lain-lainnya. Bagaimana mungkin ketika nanti punya anak akan nambah sulit lagi. Nah, kekhawatiran tadi, pikiran negatif tadi itu akan menjadi kesulitan memiliki keturunan. Karena itu menjadi sebuah mental block, bahkan menjadi sebuah doa menghambat datangnya rezeki berupa keturunan. Oleh karena itu, saudaraku semua, bicara keturunan adalah bicara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir. Dikatakan tadi oleh Ustadz bahwa banyak anak banyak rezeki. Maksudnya apa? Ya setiap anak lahir itu sudah dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memiliki anak adalah sebuah keberuntungan dan juga anugerah yang luar biasa. Apalagi anak kita banyak, menambah hiburan buat kita, banyak yang mendoakan kita, bahkan nanti mensyafaati kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan negatif thinking terhadap memiliki anak. Lebih banyak, lebih baik. Semoga menjadi sebuah inspirasi saudara-saudaraku semua untuk memprogram memiliki keturunan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini juga merupakan faktor ya pasangan suami istri itu agak terlambat mendapatkan keturunan. Kenapa? Selalu berpikir negatif tentang keturunan. Artinya, wah kalau kita punya anak nanti susah, makannya bagaimana, sekolahnya bagaimana,
sementara kerjaan kita masih begini, penghasilan seperti ini. Nah, itu seperti itu menghambat ya. Keturunan itu akan diberikan oleh Allah. Padahal rezeki anak itu Allah yang tanggung. Allah yang tanggung. Ya, asal kita mau usaha, Allah kasih rezeki. Oleh karena itu jangan ada kekhawatiran seperti itu. Nanti kalau punya anak nanti mau ngasih makan apa? Jangan, tidak boleh. Ya, kita harus positive thinking. Nah inilah. Baik, kita akan lanjutkan faktor penyebab yang berikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kelima tentang hambatan sulitnya memiliki keturunan adalah karena kurangnya kasih sayang antara pasangan kita. Ketika seorang suami kurang kasih sayang kepada istrinya, begitupun seorang istri kurang kasih sayangnya kepada suami, kata sederhana adalah masing-masing cuek, maka di situ pun akan sulit memiliki keturunan. Satu contoh, ketika seorang istri diajak suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian menolak atau terpaksa, maka kualitas dari indung telurnya dan juga kualitas hormonnya tidak sempurna. Di sini pun akan mengganggu terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, ketika suami istri saling memadu cinta dan kasih sayang, saling happy bersama, ini akan meningkatkan hormon kebahagiaan, hormon sukacita, dan juga hormon kesehatan, dan juga meningkatkan kualitas dari masing-masing sel induk telurnya dan juga sperma suaminya. Maka saling menularkan, saling menjaga, saling memancarkan energi kasih sayang pada pasangan, ini juga menjadi penyebab sulit atau mudahnya. Maka hindari untuk saling cuek-cuekan atau tidak peduli dengan satu sama lainnya. Maka harus diingat bahwa kasih sayang ini adalah penting sekali. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kurangnya kasih sayang antara pasangan suami dan istri merupakan faktor penyebab ya terlambatnya mendapat keturunan. Nah, oleh karena itu bagi sahabat-sahabat mungkin ada saudara, tetangga atau siapapun yang selama ini belum mendapatkan keturunan, coba introspeksi pasangannya. Sudah sejauh apa kasih sayang yang dibina ya, atau memang kurang? Nah, coba ditingkatkan. Baik ya, tentu ada faktor penyebab berikutnya, mari sama-sama kita ikuti. Yang keenam, tentang faktor penyebab sulitnya memiliki keturunan adalah dikarenakan suami istri kurang menjaga kesehatan dirinya masing-masing. Ketika suami istri tidak menjaga kesehatan diri, maka itu juga menjadi penghambat. Salah satunya ketika suami sering memiliki kebiasaan yang buruk, kayak misalkan meminum alkohol, kemudian merokok, sering bergadang, jarang minum air putih, jarang makan buah-buahan dan sayur-sayuran, ini juga menghambat sulitnya memiliki keturunan. Begitupun bagi istrinya. Ketika istrinya tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga kebersihannya, maka banyak bakteri-bakteri ya di sekitar alat vital ya, itu pun akan mengganggu. Salah satunya ketika terjadinya penyakit tertentu seperti miom, kista, itu juga menghambat sulitnya memiliki keturunan. Dan itu terjadi dikarenakan tidak menjaga kesehatan dan kebersihan satu sama lainnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kurangnya menjaga kesehatan pasangan suami istri. Ya artinya apa? Ya artinya kalau jasadnya, jasmaninya kurang sehat, hormonnya juga akan tidak berkualitas. Begitu saja. Nah, oleh karena itu ada istilah itu minum jamu katanya di antaranya ya. Minum jamu, minum herbal, atau makanan-makanan yang memang betul-betul bergizi. Supaya apa? Ya supaya jasmaninya sehat, hormonnya pun sehat. Nah itu insya Allah akan memudahkan nanti. Tapi kalau tidak dijaga itu, nah agak sulit dia ya mendapatkan keturunan dengan izin Allah. Baik, kita lanjutkan penyebab yang berikutnya.
Poin ketujuh tentang bagaimana penyebab sulitnya memiliki keturunan adalah dikarenakan kurangnya pasangan suami istri ini melakukan olahraga yang rutin, baik itu olahraga zahir apalagi olahraga batin. Apa itu olahraga zahir? Olahraga zahir udah otomatis olahraga secara jasmani. Salah satu misalkan lari kecil, bersepeda, dan lain sebagainya. Dan olahraga batin ini biasa dilakukan tentang masalah melatih kondisi hati dan jiwanya. Salah satunya adalah rajin zikrullah, baca Quran, kemudian berpuasa. Karena kesehatan lahir batin ini sangat menunjang untuk memudahkan memiliki keturunan. Supaya nanti keturunannya juga atau si jabang bayinya sehat lahir batin juga. Kalau kedua orang tuanya memiliki kebiasaan, aktivitas, dan gen yang sehat lahir batin, insya Allah keturunan juga akan sehat lahir batin. Oleh karena itu, yang ketujuh ini adalah salah satu penghambat sulitnya memiliki keturunan adalah kurangnya olahraga lahir dan batin. Dan ini biasanya sangat sulit sekali dan jarang kalau tidak terbiasa. Oleh karena itu, mumpung dari awal nikah itu dibiasakan berolahraga. Olahraga lahir batin. Nah ini kalau kurang olahraga lahir batin, ini juga bisa menghambat ya mendapatkan keturunan. Nanti kan terkait juga dengan kesehatan tadi Ustaz ya. Nah, jadi ada gerakan-gerakan yang memang harus dilakukan ya supaya hormon itu berjalan lancar, darah itu berjalan lancar, bisa jalan pagi, bisa pakai sepeda, treadmill misalnya, dan lain sebagainya lah. Nah kemudian batin itu ya zikir, bersolawat, baca Al-Quran, berpuasa, berdoa, dan seterusnya. Nah itu jadi kalau jasmaninya dia olahragakan, rohaninya juga demikian, itu insya Allah akan cepat. Tapi kalau kurang, itu mungkin salah satu penyebabnya. Coba introspeksi diri, pada poin yang mana yang ada kekurangan pada diri kita, itu yang di situ diperbaiki. Nah selanjutnya mari sama-sama kita ikuti. Poin ke-8 tentang sulitnya memiliki keturunan disebabkan oleh gangguan psikis atau kejiwaan atau stres dan depresi. Kenapa bisa? Karena orang yang terganggu jiwanya, terganggu pikirannya karena stres dan depresi, ini akan mempengaruhi imunitas tubuhnya atau kekebalan tubuhnya, sehingga hormon yang positif juga akan turun, termasuk hormon kesuburan bagi suami ataupun istrinya. Maka bagaimana solusinya untuk menangani ini? Nanti kita akan bahas di part yang kedua. Paling tidak, saudaraku paham bahwa salah satu penghambat sulitnya memiliki keturunan adalah adanya gangguan psikis atau kejiwaan atau karena stres dan depresi. Maka sedapat mungkin harus dihindari untuk bisa memudahkan keturunan. Adanya gangguan psikis, kejiwaan, ini juga bisa menghambat mendapatkan keturunan. Ya misalnya, wah nanti kalau saya hamil, melahirkan, sakit ya, takut. Nah itu juga itu kan stres duluan dia udah. Padahal banyak orang melahirkan zaman dulu nggak ada dokter, di kampung-kampung itu, di hutan-hutan itu lahir aja, anaknya banyak lagi saja. Nah jadi hindarkan ya stres, depresi dan sebagainya, itu hindarkan. Itu semua sudah Allah atur. Jadi begitu melahirkan anak itu ada malaikat-malaikat yang membantu di sana. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat kalau melahirkan anak, andai kata ada yang meninggal itu hitungannya pahalanya syahid. Nah, jadi oleh karena itu hindari perasaan-perasaan seperti itu, karena itu bisa menghambat atau bisa menunda keturunan yang diinginkan oleh pasangan suami istri. Baik, tentu ada yang selanjutnya ini faktor penyebabnya kita harus tahu. Apa dia? Mari kita ikuti. Poin yang ke-9 tentang hambatan sulitnya memiliki keturunan adalah disebabkan karena gangguan jin, sihir, atau penyakit ain. Nah, gangguan jin dan sihir ini banyak juga terjadi dialami oleh pasien-pasien saya. Apa sih cirinya? Salah satu cirinya adalah ketika pasangan suami istri datang ke dokter, kemudian dicek secara medis, semuanya normal. Kualitas spermanya bagus, kualitas indung telurnya juga bagus, semuanya baik-baik saja, tapi kok sulit memiliki keturunan. Nah,
Ada indikasi yang kedua adalah apa? Ini indikasi yang kedua, biasanya pasangan suami istrinya dibikin emosi, dibikin rasa saling membenci, dan dibikin marah-marah. Bahkan kondisi tidurnya pun tidak nyenyak, tidak tenang, bahkan mimpi-mimpi hal-hal yang buruk. Ini indikasi bahwa pasangan suami istri ini terganggu gangguan jin ataupun sihir ataupun ain. Maka oleh karena itu nanti harus diterapi dengan diruqyah dan lain sebagainya. Ini salah satu penyebab sulitnya memiliki keturunan. Oleh karena itu ikuti selanjutnya. Gangguan jin, sihir, ya, ataupun penyakit ain. Nah, ini juga bisa menyebabkan pasangan suami istri itu terlambat mendapatkan keturunan. Nah, ini tentu ya harus diruqyah nantinya. Ada nanti solusinya insya Allah. Apakah ada orang dengan gangguan jin? Ada yang katanya itu dia positif hamil tapi tiba-tiba hilang. Memang ada ilmu jin itu ada, ilmu jin itu ada. Nah, tapi jangan khawatir, Islam punya solusi. Islam punya solusi, ada semua solusi dalam Islam, insya Allah. Nah, oleh karena itu ya hati-hati. Ada juga orang karena gagal punya anak atau terlambat punya anak itu ada gangguan jin, sihir, dan penyakit ain. Baik, yang ke-10 mari kita lihat apa ini faktor penyebabnya sehingga pasangan suami istri tersebut agak terlambat memiliki keturunan. Mari kita ikuti penjelasannya. Poin yang ke-10 tentang gangguan sulitnya memiliki keturunan adalah pasangan suami istri kurang beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada Allah adalah salah satu jalan untuk memudahkan segala urusan, termasuk juga berdoa. Urusan apapun, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan dan hanya Allah yang bisa memberikan sesuatu permintaan hamba-Nya. Oleh karena itu, media dan wadah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak ibadah. Salah satunya yang fardunya harus dijaga yaitu tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Karena sholat adalah tempat wadah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang jauh dari ibadah kepada Allah otomatis jauh meminta dan berdoa kepada Allah, maka jauh juga rezekinya termasuk keturunannya. Kurang ibadah, kurang doa. Nah, ini juga merupakan faktor pasangan suami istri itu terlambat mendapat keturunan. Ya, lagi-lagi ya, orang terlambat mendapat jodoh, kurang ibadah, kurang berdoa. Orang terlambat mendapat rezeki, kurang ibadah, kurang berdoa. Begitu juga mendapatkan keturunan. Nah, coba ya, sadari masing-masing. Oh iya, mungkin selama ini saya kurang ibadahnya, kurang berdoanya, kurang mintanya kepada Allah. Karena yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Nah, jadi oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, inilah ya 10 hal yang menyebabkan pasangan suami istri tersebut terlambat mendapatkan keturunan. Nah, jadi ini part pertama ya. Nanti kita akan lanjutkan pada part kedua. Tapi sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang mau berkonsultasi baik itu via WA atau bertemu langsung, nah kita bisa buat janji. Nanti kita akan lanjutkan pada part yang kedua. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.